Pernahkah kamu merasa hidupmu terus berjalan, tapi entah kenapa tidak pernah benar-benar maju? Setiap bulan bekerja keras, tapi gaji hilang begitu saja. Hutang datang silih berganti, dan semakin kamu berusaha keluar, justru semakin dalam kamu terjebak. Banyak orang mengira ini hanya soal nasib atau kurangnya rezeki. Padahal seringkali ini soal arah hidup dan cara mengelola yang keliru. Dalam pandangan Islam, rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang, tapi tentang keberkahan. Sesuatu yang tumbuh dari cara yang benar dan hati yang tenang saat menggunakannya. Jadi sebelum menyalahkan keadaan, mari kita lihat lebih dalam. Apa sebenarnya yang membuat hidup terasa sesulit ini, dan bagaimana cara membalikkan keadaannya? Setiap kesulitan yang datang dalam hidup sesungguhnya tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan dari kebiasaan kecil yang kita anggap sepele tapi terus kita ulang setiap hari. Banyak orang jatuh dalam kesulitan bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena caranya memperlakukan rezeki yang tidak benar dan memenuhi gaya hidup untuk dilihat orang lain, bukan untuk membuat hidup lebih tenang. Sedikit demi sedikit, kita terbiasa membeli yang tak perlu, mengikuti tren, membayar gengsi dengan cicilan, dan lupa bahwa ketenangan tidak bisa dibeli dengan tampilan luar. Hidup itu tentang keseimbangan. Rezeki memang datang dengan izin Allah, tapi cara kita menjaganya, itulah yang menentukan keberkahannya. Saat pengeluaran tak sejalan dengan kemampuan dan uang dipakai tanpa arah, keberkahan itu perlahan menjauh, digantikan kegelisahan yang tak pernah selesai. Banyak dari kita juga tidak pernah belajar mengelola uang. Gaji datang, lalu menghilang entah kemana. Tidak ada perencanaan, tidak ada pencatatan, hanya harapan bahwa bulan depan akan lebih baik, padahal tanpa perubahan. Hasilnya akan selalu sama. Solusinya bukan sekadar menambah penghasilan, tapi menata ulang cara berpikir, mengerti batas kemampuan, menahan diri dari keinginan yang belum saatnya, dan mulai memperlakukan setiap rupiah dengan tanggung jawab. Sebab uang bukan sekadar alat tukar. Ia cermin dari disiplin dan kesadaran kita. Dan selama kita belum belajar mengatur yang kecil, kita tak akan pernah siap menerima yang besar. Kesulitan seringkali bukan hukuman tapi tanda bahwa sudah waktunya menata hidup agar rezeki yang datang kelak tak lagi sekadar cukup, tapi juga membawa tenang dan arah. Ketika kesalahan dalam mengelola hidup terus dibiarkan, perlahan semuanya mulai terasa berat. Bukan hanya di rekening, tapi juga di pikiran. Tekanan keuangan membuat hati gelisah, tidur tak nyenyak, dan setiap hari terasa seperti kejar-kejaran dengan waktu. Bekerja keras seolah tanpa arah, hanya untuk menutup lubang dari bulan sebelumnya. Inilah saat hidup terasa sempit, bukan karena rezeki sedikit, tapi karena pikiran sudah terkunci oleh rasa takut dan penyesalan. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang kehilangan kendali. Beberapa mulai mencari jalan pintas, yaitu dengan berutang lagi untuk menutup utang lama. Berharap semuanya akan beres nanti. Padahal setiap kata nanti yang datang hanya membawa beban baru. Percayalah, solusinya bukan menambah beban, tapi menata ulang cara hidup. Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, tapi hidup dengan sadar, tahu mana yang perlu dan mana yang bisa ditunda. Kadang kita harus berani berhenti sejenak untuk menilai ulang arah. Menghentikan kebiasaan kecil yang merugikan, mulai dari hal sederhana, misalnya mencatat pengeluaran, menolak pembelian impulsif, dan jujur pada kemampuan diri. Dalam pandangan Islam, kesulitan tidak selalu berarti azab.
Ia seringkali menjadi cara lembut Tuhan mengingatkan agar kita lebih bijak menjaga amanah. Karena rezeki yang tak dijaga dengan benar, cepat atau lambat akan menguap tanpa bekas. Dan di balik setiap kesempitan, selalu ada peluang. Kesulitan bisa jadi waktu terbaik untuk belajar keterampilan baru, membuka usaha kecil, atau mengubah cara kita mencari nafkah agar lebih berkah. Selama masih ada kemauan untuk memperbaiki diri, keadaan bisa berbalik arah, mungkin perlahan tapi pasti. Karena perubahan hidup tidak dimulai dari jumlah uang yang besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Di titik ini kita mulai belajar bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tapi tentang menata ulang langkah, agar setiap usaha tidak lagi sekadar melunasi beban, tapi membangun jalan menuju ketenangan dan kebebasan sejati. Banyak orang ingin keluar dari kesulitan, tapi tetap mengulang kebiasaan yang sama. Mereka berharap keadaan berubah tanpa mengubah apapun dari diri sendiri. Padahal, sumber utama dari kesulitan seringkali bukan di luar, tapi di dalam. Pada cara berpikir, cara mengambil keputusan, dan cara memandang rezeki. Salah satu penyebab terbesar hidup sulit berubah adalah gaya hidup yang tak sejalan dengan kemampuan. Kita sering membeli untuk terlihat berhasil, bukan karena benar-benar butuh. Sedikit demi sedikit keinginan itu menggerus kebebasan kita. Padahal keberhasilan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa tenang hati menjalaninya. Penyebab lain adalah kurangnya arah dan perencanaan. Banyak yang bekerja keras tanpa rencana jangka panjang, tanpa target jelas, tanpa strategi keluar dari pola lama. Akibatnya semua tenaga habis hanya untuk bertahan hari ini. Solusinya adalah berhenti hidup dengan autopilot. Sadari setiap keputusan finansial, mulai dari yang terkecil, misalnya buat rencana meski sederhana. Tulis hutang, tulis pengeluaran, tulis impian, karena yang ditulis akan terarah, dan yang terarah akan tumbuh. Dalam pandangan Islam, keberkahan datang bersama kejujuran dan usaha yang bersih. Artinya, perubahan bukan hanya soal menambah pemasukan, tapi juga membersihkan cara kita mendapatkannya. Mulailah dari hal kecil, disiplin bekerja, menepati janji, menunaikan hak orang lain. Itu bukan sekadar etika, tapi fondasi rezeki yang kokoh. Jangan takut memulai lagi, bahkan dari nol. Banyak orang justru menemukan makna hidup saat mereka terpaksa memulai ulang. Karena di situ mereka benar-benar belajar, bukan hanya cara mencari uang, tapi cara menjadi manusia yang lebih kuat dan bijak. Dan saat langkah kecil itu dilakukan dengan konsisten, keadaan mulai berubah pelan-pelan. Hutang bisa teratasi, rezeki terasa cukup, dan hati mulai tenang. Bukan karena dunia tiba-tiba mudah, tapi karena kita akhirnya hidup dengan arah, bukan hanya mengikuti arus. Hidup tak selalu berjalan seperti rencana. Ada masa di mana semuanya terasa sempit, rezeki, peluang, bahkan harapan. Tapi satu hal yang sering kita lupakan adalah tidak ada keadaan yang benar-benar buntu, kecuali kita berhenti mencoba memahami maknanya. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum tercapai, sampai lupa mensyukuri yang masih tersisa. Kita bekerja keras, tapi jarang berhenti sejenak untuk menata arah. Padahal, perubahan besar sering dimulai dari kesadaran kecil, dari keberanian untuk berkata, "Aku tidak mau hidup begini terus." Kesulitan dan hutang bukan akhir cerita. Ia bisa menjadi titik balik jika kita mau belajar darinya. Belajar hidup lebih sederhana, lebih sadar, lebih bertanggung jawab terhadap setiap keputusan. Jangan tunggu situasi sempurna untuk mulai berubah. Mulailah dari hal yang bisa dikendalikan hari ini. Rapikan keuanganmu, perbaiki niatmu, dan luruskan arah hidupmu. Karena setiap langkah kecil menuju kebaikan akan membuka pintu baru yang mungkin tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Keberkahan datang bukan hanya dari hasil besar,
tapi dari cara yang benar dan hati yang tulus. Maka ketika kamu mulai menata hidup dengan niat yang baik, percayalah, Allah tidak akan membiarkan usahamu sia-sia. Dan jika kamu sedang berada di fase sulit itu sekarang, mungkin video ini datang bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah pengingat lembut bahwa kamu masih punya kendali atas hidupmu sendiri, bahwa arah bisa dibalik asal kamu berani melangkah. Jadi, tulis di kolom komentar, apa langkah kecil yang ingin kamu ubah mulai hari ini, bukan untuk orang lain tahu, tapi sebagai tanda bahwa kamu sudah memutuskan untuk memulai bab baru dalam hidupmu. Karena kadang perubahan besar dimulai dari satu kalimat sederhana, aku siap memperbaiki hidupku. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.